Ini udah direkam ya? Sudah. Oke, sebelumnya selamat sore teman-teman. Selamat sore, Aryawan. Selamat sore, Aryawan. Selamat sore, Aryawan. Baik, jadi untuk perkuliahan manajemen konvensi kita mulai pada sore hari ini. Meskipun pada kesempatan kali ini kita tidak didampingi oleh dosen pengampu, karena beliau mengalami, maksudnya ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu, kami selaku tim penyaji akan melaksanakan presentasi secara mandiri. Berkaitan dengan materi kita sebelumnya, yaitu MICE pada meeting, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu MICE, yaitu insentif. Untuk itu saya selaku perwakilan tim penyaji mohon izin untuk melakukan share screen. Untuk share screen-nya apakah sudah terlihat? Sudah, Aryawan. Sudah, Aryawan. Sudah, Ari. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi yang telah kami lakukan bersama kelompok kami. Di mana pada saat ini kami akan membahas terkait insentif dalam manajemen konveksi. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memimpin doa. Baik, sebelum memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baik, sebelum masuk ke materi, di sini saya akan memperkenalkan tim penyaji. Perkenalkan, saya sendiri Putu Darumujana dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Konsentrasi Pariwisata semester 6. Kemudian ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Made Aryawan dengan NIM 19011027. Baik, perkenalkan nama saya Putwika Kristianti dengan NIM 19150111028. Perkenalkan, nama saya Kade Yuni Anjani Putri dengan NIM 19150111033. Baik, untuk selanjutnya, adapun rundown materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu kita mulai dengan definisi, yaitu pemaparan definisi dari insentif dalam MICE. Kemudian dilanjutkan dengan sarana dan prasarana, lalu ada peserta, di mana pada bagian peserta, kita akan membahas siapa saja yang terlibat dalam insentif. Kemudian masuk ke bagian tugas dan tanggung jawab penyelenggara insentif, dan yang terakhir ada contoh industri insentif yang sedang beroperasi. Next. Baik, untuk materi terkait definisi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Darwin. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas terkait materi, yaitu definisi daripada insentif itu sendiri. Definisi insentif sendiri secara umum dalam industri pariwisata atau pameran, MICE adalah suatu jenis kegiatan pariwisata di mana pesertanya suatu kelompok besar, biasanya sudah direncanakan secara matang, berangkat bersama untuk suatu kepentingan yang sama. Nah, berikut merupakan beberapa pengertian MICE menurut beberapa ahli. Insentif menurut Niti Semito, beliau berpendapat bahwa insentif merupakan penghasilan tambahan yang diberikan kepada karyawan yang dapat memberikan prestasi sesuai dengan yang telah ditetapkan.
Kemudian menurut Pangabean, beliau berpendapat bahwa insentif merupakan kompensasi yang mengaitkan gaji dengan produktivitas, dan insentif merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan. Kemudian menurut Andrew F. Sikula, beliau berpendapat bahwa insentif merupakan suatu yang mendorong atau mempunyai kecenderungan untuk merangsang suatu kegiatan, dan insentif ialah motif-motif dan imbalan yang dibentuk untuk memperbaiki produksi. Nah, berdasarkan pandangan ahli, berikut juga merupakan beberapa pandangan ahli terkait insentif, seperti menurut Hedi Jaratman, Hasibuan, Mangkunegara, dan Handoko. Mungkin teman-teman bisa menyimak pada slide yang sudah di share screen. Nah, berdasarkan beberapa pengertian tersebut, insentif sendiri merupakan sebuah program yang diberikan oleh perusahaan sebagai motivasi bagi karyawannya dengan tujuan agar karyawan tersebut menjadi lebih giat dalam bekerja dan memiliki keinginan untuk memperbaiki prestasi di dalam perusahaan. Jadi bisa dikatakan dengan adanya insentif ini bisa mendorong atau memotivasi karyawan dalam suatu perusahaan untuk bekerja lebih baik dan meningkatkan loyalitasnya kepada perusahaan tersebut. Nah, kemudian apa saja sih sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan insentif sendiri? Nah, pada kesempatan kali ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Wika. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana yang diperlukan dalam insentif, yang pertama ada transportasi, di mana jumlah transportasi yang disiapkan harus sesuai dengan banyaknya jumlah peserta. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Selanjutnya ada akomodasi. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan akomodasi adalah penginapan untuk para peserta insentif. Jika acara berlangsung lebih dari 1 hari, maka pihak penyelenggara harus mempersiapkan penginapan untuk para peserta. Selanjutnya, ada pelayanan makanan dan minuman. Pelayanan makanan dan minuman menyangkut makanan dan minuman yang harus diperhatikan dalam kebersihan makanan dan minuman, rasa makanan dan minuman. Hal tersebut merupakan salah satu penentu kepuasan peserta. Baik, untuk siapa saja yang terlibat dalam insentif akan saya serahkan ke Darwin. Kepada Darwin dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini siapa saja yang terlibat dalam insentif. Jadi fungsi dari tim penyelenggara berhasil atau tidaknya suatu acara atau event tergantung dari kinerja pihak penyelenggara. Adapun pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan penyelenggara MICE khususnya pada insentif yaitu yang pertama itu ada Professional Convention dan Exhibition Organizer atau PCO dan PEO. Kemudian yang kedua ada Event Organizer atau EO. Yang ketiga ada hotel. Kemudian ada Biro Perjalanan Wisata atau BPW. Dan yang terakhir ada Biro Konvensi. Kemudian untuk tanggung jawab. Dalam menyukseskan kegiatan insentif dalam MICE, tentunya setiap bagian dari penyelenggara memiliki tugas dan tanggung jawab, khususnya penyelenggara insentif. Jadi, tanggung jawab dari penyelenggara insentif meliputi terdapat 4 tanggung jawab diantaranya diversity, responsibility, constraints, dan relationship. Yang pertama ada diversity. Cangkupan tugas manajemen usaha jasa konveksi dalam menghadapi suatu event atau peristiwa
lebih beragam dibandingkan dengan perusahaan atau usaha konvensi organizer. Kemudian ada constraints, di mana manajer jasa konvensi memiliki batasan operasional tertentu. Sebagai contoh ukuran dan fisik kemampuan konvensi, fasilitas tempat pertemuan, sumber daya staf, dan pengalamannya. Batasan anggaran yang diatur manajemen senior untuk mencapai laba. Selanjutnya ada responsibility. Dalam usaha jasa konvensi, manajer harus bertindak sebagai penghubung dengan departemen yang berbeda. Dalam menangani suatu event seperti makanan dan minuman, ruang, dan front office, untuk meyakinkan bahwa segala sesuatu telah diatur dan dilaksanakan. Dan yang terakhir ada relationship. Manajer usaha jasa konvensi menjalin hubungan baik dengan klien mereka, seperti perusahaan konvensi, organizer, dan PCO. Harus dipastikan bahwa mereka memperoleh kepuasan dan jasa yang diberikan oleh usaha jasa konvensi. Next. Selanjutnya ada contoh industri akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Yuni Anjani. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh industri. Seperti pada slide, terdapat Bali Incentive Tour dengan program 2-5 hari, dengan program 2 sampai 5 hari atau 4 malam. Kegiatannya di hari pertama, kedatangan dilanjutkan dengan tol Bali Mandara, selanjutnya menuju ke Pantai Pandawa, selanjutnya menuju Garuda Wisnu Kencana, selanjutnya menuju ke Uluwatu, dan dilanjutkan untuk menonton kecak dance, dan yang terakhir yaitu dinner di Jimbaran. Untuk hari kedua, yaitu full day team building program, ditambah lunch di Bali Zoo Park, ditambah makan malam di lokal restoran. Di hari ketiga, yaitu full day Blue Gold, ditambah Jatiluwih Rice Teras, ditambah Tanah Lot Tour, lalu makan siang, selanjutnya makan malam di hotel, dan hiburan single electron plus lady singer, dan hari keempat yaitu whitewater rafting, lalu dilanjutkan dengan makan siang, lalu Ubud Tour, dilanjutkan dengan makan malam. Selanjutnya, baik, di sini kita membuka sesi tanya jawab. Baik, di sini kami membuka sesi tanya jawab dengan 3 pertanyaan dan hanya melayani penanya yang melakukan raise hand. Kepada penanya dipersilakan. Mohon maaf, 4 penanya. Baik, karena sudah 4 penanya, saya mulai dari Dewayu Andaina. Silakan disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Izin dari pemaparan tadi. Dari insentif tour tersebut, salah satunya ada intensif tour, di mana ada
kegiatan perjalanan yang diberikan perusahaan untuk karyawannya, di mana perusahaan menjadikan Biro Perjalanan Wisata sebagai fasilitas kegiatan tersebut. Dari pertanyaan saya yakni, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam kegiatan tersebut, bagaimana pertanggungjawaban dari pihak Biro Perjalanan maupun perusahaan? Contohnya, perjalanan wisata yang sudah direncanakan oleh pihak Biro Perjalanan Wisata ke Ubud, namun situasi yang tidak memungkinkan seperti tiba-tiba terdapat pembatasan yang mendadak dan pembatalan sepihak. Mungkin itu contohnya bagaimana pertanggungjawaban dari Biro Perjalanan maupun perusahaan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Andena. Selanjutnya, untuk Kak Yun, silakan disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin bertanya kepada kelompok pengaji. Di sini pada insentif dapat saya artikan adalah sebuah pemberian reward dari perusahaan kepada karyawan untuk memotivasi karyawannya agar tetap mempertahankan kinerjanya ataupun meningkatkan kinerjanya. Nah, pertanyaannya menurut kelompok penyaji, apakah bentuk pemberian reward seperti contohnya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan adanya giveaway voucher jalan-jalan gratis ke suatu tempat tersebut dengan pemilihan terbanyak pengumpulan kulit produk dan lain-lain dengan cara yang beragam oleh konsumen juga merupakan sebuah insentif karena di sana juga terdapat pemberian reward namun pada konsumen dan sekaligus teknik marketing di dalamnya. Nah, intinya apakah kegiatan insentif hanya diberikan perusahaan kepada karyawan saja atau dapat diberikan kepada reseller dan konsumen? Terima kasih. Baik, Kak Yun, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya dilanjutkan dengan Nur Hidayah. Bisa disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya dengan kelompok pengaji, dalam bentuk paket pelayanan perjalanan, salah satunya adalah rumah insentif layanan lengkap. Yang ingin saya tanyakan yaitu jelaskan maksud dari salah satu rumah insentif tersebut lengkap dengan contohnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Nur Hidayah. Selanjutnya kepada Indah, silakan disampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya untuk kelompok penyaji. Saya ingin bertanya, jika seorang karyawan tidak mempunyai suatu motivasi, bagaimana seorang insentif untuk mengatasi karyawan tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Saya dan tim meminta waktu untuk berdiskusi sebentar. Baik, sebelumnya saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Andena. Dari contoh yang telah diberikan, di mana apabila terjadi suatu hal yang tidak direncanakan pada suatu perjalanan, bagaimanakah tanggung jawab Biro Perjalanan terhadap hal tersebut? Jadi saya izin menjawab. Pembatalan tersebut, apabila terjadi pembatalan di pandemi ini, itu akan kembali ke Biro Perjalanan masing-masing dan kesepakatan dengan perusahaan masing-masing. Karena pandemi ini terjadi bukan hanya dialami oleh 1-2 orang saja, tetapi dialami oleh semua masyarakat dunia. Jadi apabila ada pembatalan, hal tersebut bisa dirembukan kembali dengan perusahaan untuk menemukan bagaimana solusi terbaik. Misalnya saja, apabila terjadi pembatalan, Biro Perjalanan dapat berdiskusi kembali dengan perusahaan mengenai pemindahan ataupun pengalihan jadwal ke jadwal yang lebih memungkinkan. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk Andena, apakah sudah bisa diterima?
Sudah bisa, Wika. Terima kasih. Oke, untuk teman-teman yang lain, apakah ada tambahan? Mungkin dari saya izin menambahkan. Silakan ya. Baik, terima kasih. Benar apa yang diucapkan oleh yang dijelaskan oleh Wika maksudnya bahwa dapat diganti juga mengenai maaf bentar. Dapat juga dialihkan maksudnya seperti reschedule walaupun misalnya dadakan atau bagaimanapun. Juga bila mana suatu perusahaan tersebut ingin membatalkan dan tidak ada reschedule, biasanya akan terdapat pemotongan pengembalian biaya begitu. Jadi misalnya sekian persen, misalnya 30% atau 20%, ataupun bisa sampai 50%. Itu tergantung oleh aturan kebijakan dari Biro Penyedia Layanan. Karena jika misalnya pembatalnya itu dadakan, biasanya itu perusahaan Biro Penyedia Layanan itu sudah menyiapkan berbagai macam fasilitas yang siap. Misalnya untuk moda transportasi sudah disiapkan bensin dan ala kadarnya sudah diisi full. Mereka akan merugi jika tidak ada uang hangus begitu. Jadinya tentu dapat potongan dari perusahaan untuk biaya rugi begitu. Misalnya ada potongan atau uang hangus sekian persen begitu. Terima kasih. Baik Rian, tambahannya bagus sekali. Oke, terima kasih Rian atas masukannya, sangat bagus sekali. Untuk teman-teman yang lain, gimana? Ada masukan lagi? Pas? Oke, jika tidak ada masukan, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Swastiastu. Pertanyaan selanjutnya. Swastiastu. Ya, Pak Dodi. Iya, saya ingin menambahkan tadi saran yang tadi, mungkin pertanyaan dari Pak Andena tadi, maaf nih, tentang pembatalan gitu kan, jadi yang saya baca konsepnya. Oke, biar sama-sama kita sharing juga, dari setiap pembatalan itu, ketika Biro Perjalanan dan Perusahaan membatalkan, di sana terdapat MOU. Maaf nih, izin gini, maaf kamera. Di sana terdapat MOU, jadinya tidak ada pembatalan sepihak ataupun dua pihak. Di MOU tersebut sudah ada apa aja yang didapat, berapa persen potongannya. Jadi ketika biro perusahaan yang seperti itu ingin melanggarkan cancel mendadak gitu, di sana sudah tertuang semuanya dalam MOU tersebut. Ada beberapa pasal-pasal yang mengatur. Jadinya ketika biro perjalanan ingin memberitahu misalnya nih perusahaan ingin menggunakan biro perjalanan si A, perusahaan itu tersebut harus membaca dulu MOU-nya, apa aja yang didapat, fasilitas apa aja yang didapat. Jika tidak ada gini, bisa nggak gini-gini? Di semua akan dinego dulu dengan public relation-nya mereka. Karena kenapa? Dalam satu sisi biro perjalanan juga nggak mau dirugikan. Dan pihak perusahaan juga nggak mau juga dirugikan. Makanya di situ tertuang solusinya dari bentuk MOU-nya. Gitu kakak sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak atas tambahannya. Kemudian akan dilanjutkan, mohon maaf, apa masih ada tambahan yang lain dari teman-teman? Dari saya sudah cukup jelas. Baik, jika tidak, akan dilanjutkan untuk memaparkan hasil diskusi terkait pertanyaan selanjutnya. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari Nur Hidayah tentang full service incentive house. Jadi full service incentive house itu memberikan layanan perjalanan insentif dengan cakupan yang luas, mulai dari perencanaan program, penanganan, terus lengkap dengan cakupan luas, mulai dari mulai dari kebutuhan penunjang, termasuk kebutuhan dalam kegiatan di luar tur, berdasarkan kehendak perusahaan pengguna jasa tersebut. Nah, jadi semua proses perencanaan sampai dengan penyelenggaraan dibuat oleh travel agent
mulai dari membuat proposal, merencanakan anggaran, menentukan paket wisata, tempat wisata, hotel, rundown acara yang akan dijalankan, berapa target pesertanya. Jadi semuanya itu akan disiapkan oleh agent travelnya. Atau perusahaan atau peserta hanya tinggal membayar harga paket tersebut, jadi perusahaan atau peserta tidak ikut langsung dalam perencanaan perjalanan insentif tersebut. Sekian yang dapat saya jawab. Apakah ada yang ingin menambahkan? Dipersilakan. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin menambahkan? Dari aku Paswin. Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan, di sini saya ingin melanjutkan memaparkan hasil diskusi untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Indah. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja? Nah, tentunya ketika kita menemukan case seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi terkait penyebab masalah tersebut. Nah, disinilah fungsi dari insentif di mana perusahaan perlu memberikan reward kepada karyawan untuk meningkatkan atau memotivasi karyawan dalam bekerja. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Apabila ada tambahan dari teman-teman lain, bisa ditambahkan. Terima kasih. Bagaimana teman-teman? Apa ada yang ingin menambahkan kembali terkait pertanyaan dari Indah? Terkait bagaimana cara meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja? Apabila tidak ada yang ingin menambahkan, maka akan dilanjutkan ke pemaparan hasil diskusi terkait pertanyaan selanjutnya. Untuk Aryawan dipersilahkan. Iya, betul. Baik, Darwin, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya mohon izin menjawab terkait dengan pertanyaan Yuyun. Namun sebelum itu saya ingin mengkonfirmasi terkait pertanyaan atas Yuyun. Dalam menurut Yuyun sendiri, insentif sendiri merupakan hadiah atau reward yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Namun apabila terdapat pemberian kupon naik haji gratis, jalan-jalan ke Bali dengan cara mengumpulkan kupon, namun itu dilakukan oleh konsumen, apakah hal tersebut termasuk insentif? Apakah benar seperti itu, Yuyun? Iya, benar, Aryawan. Baik, bagus sekali pertanyaannya, Yuyun. Jadi, seperti yang sudah saya paparkan di awal tadi, insentif sendiri merupakan hadiah atau reward yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya dengan tujuan karyawan tersebut menjadi lebih semangat atau memberikan loyalitasnya lebih baik kepada perusahaan. Oleh sebab itu, dari case yang diberikan Yuyun sendiri, hal tersebut bisa dikatakan bukanlah suatu insentif, karena pada dasarnya insentif sendiri diberikan oleh perusahaan ke anak karyawannya. Sedangkan Yuyun, case yang diberikan Yuyun tersebut merupakan bisa dikatakan salah satu teknik marketing yang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut untuk menarik minat konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Seperti itu, Yuyun. Apakah bisa diterima? Atau mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan atau memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan jawaban saya? Sangat dipersilakan bila ada.
Dari saya Pak Asri. Dari saya Pak Baik, Saryawan, terima apakah kasih. dari teman-teman ada yang ingin menambahkan kembali terkait materi yang kami paparkan? Baik, apabila tidak ada yang ingin menambahkan lagi, maka kami selaku tim penyaji akan melanjutkan ke kesimpulan. Untuk rekan kami dipersilakan. Baik, jadi kesimpulan berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Insentif merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan. Insentif merupakan tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya di atas prestasi standar. Jika acara diselenggarakan di luar kantor, maka penyelenggara perlu memperhatikan transportasi yang akan mengantar para peserta dari kantornya menuju tempat acara. Dalam menjalankan bisnis insentif, ada beberapa sarana dan prasarana secara umum, di antaranya transportasi atau transportasi dari tempat kerja menuju lokasi, penggunaan transportasi shuttle service di bandara, penggunaan transportasi VIP, penggunaan transportasi lokal untuk berkeliling, dan menyediakan staf di dalam transportasi. Selanjutnya, pelayanan makanan dan minuman serta akomodasi. Dalam pelaksanaan event insentif, ada beberapa pihak yang terlibat dan berhasil atau tidaknya suatu acara atau event tergantung dari kinerja pihak penyelenggara. Adapun pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan penyelenggara MICE adalah sebagai berikut. Adapun penyelenggara MICE adalah sebagai berikut. Professional Convention Organizer atau PCO, Professional Exhibition Organizer atau PEO, Event Organizer atau EO, Hotel, Biro Perjalanan Wisata atau BPW, dan Biro Konvensi. Kemudian, dalam insentif terdapat beberapa tanggung jawab dari pihak penyelenggara. Tanggung jawab tersebut antara lain diversity atau keanekaragaman, responsibility atau tanggung jawab, constraints atau batasan, dan relationship atau hubungan. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih untuk Yuli atas penyampaiannya terkait kesimpulan. Untuk selanjutnya, karena presentasi sudah sampai di akhir materi, maka untuk minggu depan akan dilanjutkan ke materi selanjutnya. Dari kami tim penyaji, izin menutup presentasi. Terima kasih. Baik, demikianlah presentasi kita kali ini. Kami selaku tim penyaji mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan materi. Dan terima kasih juga kepada teman-teman atas perhatiannya kami ucapkan. Semoga apa yang kami sampaikan terkait materi MES bisa ditangkap oleh teman-teman. Untuk itu, karena tadi sudah dibuka dengan doa, mari kita akhiri pertemuan pada kali ini dengan doa pula. Berdoa menurut kepercayaan dan kami masing-masing. Berdoa, saya persilakan.
doa dapat diakhiri. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Terima teman-teman. kasih kelompok penyaji.